warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian dan syarat dua bangun sebangun, kemudian juga kita sudah membahas contoh-contoh soal baik itu secara konsep maupun penerapan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan pada segitiga, khususnya untuk kasus pertama. Nanti ada 3 kasus, ini kasus yang pertama. Nah, sebelum kita membahas kesebangunan segitiga ini, coba kalian masih ingat nggak syarat dua bangun sebangun? Nah, kita buka lagi ya. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan senilai. Sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Nah, itu untuk bangun datar secara umum. Bagaimana dengan segitiga? Khusus segitiga, kalau bangun di datar selain segitiga, kita harus menunjukkan kedua syarat ini harus terpenuhi. Syarat pertama harus terpenuhi, syarat kedua harus terpenuhi untuk bangun datar selain segitiga. Harus terpenuhi kalau selain segitiga. Nah, untuk segitiga, khusus segitiga, kita hanya perlu menunjukkan salah satu syarat saja. Kalau kita bisa menunjukkan syarat pertama terpenuhi, kita tidak perlu menunjukkan syarat kedua terpenuhi. Karena dengan salah satu syarat tersebut saja, kita bisa mengatakan bahwa kedua segitiga itu sebangun jika memenuhi salah satu syarat tersebut. Kita hanya perlu menunjukkan satu saja dari kedua syarat tersebut untuk menunjukkan dua bangun segitiga itu sebangun. Ingat ya, untuk segitiga kita hanya perlu menunjukkan salah satu dari perbandingan sisi atau dari sisi atau dari sudutnya. Kita langsung saja, ingat ya, hanya perlu salah satu. Kasus pertama, nah kita lihat ini ya. Kita lihat ini. Nah, ini kasus pertama seperti ini. Nah, bentuk bangun seperti ini itu ini sejajar ya. BE itu sejajar CD, ini tandanya. Bangun seperti ini sebetulnya itu terbentuk dari dua segitiga. Ya. Dan ini ada segitiga ABE dan segitiga ACD. Kalau ditumpukan akan membentuk seperti ini. Permasalahan kita atau apa yang akan kita selidiki itu apa? Yaitu apakah ABE ini sebangun dengan ACD. Nah, kalau kita mau menunjukkan kesebangunan dua segitiga ini dari sisinya atau perbandingan sisinya, ini akan sulit karena kita tidak mengetahui panjangnya. Nah, salah satu caranya yaitu dengan sudut, karena sisi tidak memungkinkan, karena tidak ada informasi berapa panjangnya. Maka kita bisa menunjukkan dari sudutnya. Apakah sudut yang bersesuaian itu sama? Yang pasti kalau A itu pasti sama ya, karena ini berhimpit. Sudut A itu pasti sama karena berhimpit. Sama. Nah, tinggal kita menunjukkan dua sudut yang lain, B, E. Kalau di sini C, D. Nah, apakah kalian masih ingat waktu kelas 7 ya, kalau ada dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal ya. Nah,
Contohnya ini ya, ada dua garis sejajar kemudian dipotong oleh garis berwarna biru ini. Ada keunikan, yaitu ya, ada beberapa pasangan yang sudutnya sama. Ini ya, ini akan sama dengan ini, akan sama dengan ini, akan sama dengan ini. Sedangkan untuk yang ini akan yang ini, yang besar akan sama dengan yang besar, akan sama dengan yang besar. Nah, kalau kita lihat segitiganya, kalau kita perpanjang, kita perpanjang, keadaannya akan sama seperti ini kan ya. Maka sudut apa ini, sudut B ini akan sama dengan ini akan sama dengan ini. Kalau ini ada istilahnya sehadap kalau di kelas 7. Sudut B sama besar dengan sudut C. Kemudian kita lihat yang ini ya, juga sama, dipotongnya seperti ini, tidak mengurangi esensinya ya. Ini akan sama dengan ini ya, sama. Yang kecil juga akan sama dengan yang kecil ini, sama dengan ini ya. Ini juga sama ya, yang kecil dengan yang kecil ya, yang besar juga sama dengan yang besar. Ini juga sama. Jadi kalau kita lihat ini ya, sepenggal ini, maka sudut ini akan sama dengan ini. Ini apa? E sama dengan D. Artinya apa ini? Ketika sudut yang bersesuaian itu terpenuhi, syarat 2 terpenuhi ya. Syarat kedua, artinya apa kesimpulannya? Bahwa segitiga ABE itu sebangun dengan segitiga ACD. Ini kesimpulannya. Karena apa? Ternyata ketiga sudutnya sama besar, yang bersesuaian sama besar. Sehingga kalau kita buat perbandingan, yaitu sudut AB, posisi AB itu sebanding dengan AC. Senilai nanti ya, senilai dengan AE dengan CD. Kemudian BE dengan, maaf ini tadi bukan CD tetapi AE dengan AD, BE dengan CD ya. Karena sudah berseberangan, pasti perbandingan sisi yang bersesuaian sama.
sehingga kita bisa bikin polanya ini banding ini ya, seperti air mancur ya, akan sama nilainya atau senilai dengan ini banding ini akan senilai dengan ini banding ini. Yang kalian ingat itu jangan apa ABC-nya, tetapi yang kalian ingat adalah polanya. Nah, sekarang kalau saya punya seperti ini, yang perlu kalian ingat adalah satu polanya dan di mana titik air mancur itu dimulai. Titik puncak air mancurnya yaitu kalau di sini sejajarnya pasti di atas sejajarnya, dengan sejajarnya pasti di atasnya, di atas sejajarnya. Ya, berarti polanya kita bikin berarti PS sebanding dengan PG, kemudian senilai dengan PT dengan PR, kemudian ST ini ya, dengan IR. Diingat polanya saja. Juga nanti ada pola lagi yaitu ES per SQ itu akan senilai dengan ET per TR. Nah, ini ingat saja polanya ya, berbentuk seperti air mancur ini ya. Itu saja. Yang penting ingat polanya. Contoh soal ada seperti ini ya. Dari soal berikut tentukan QR dan QU. Kita buat polanya dulu biar mudah. Berarti ini RS per RP sama dengan RU RQ sama dengan ini ya, SU per PG. Nah, yang ditanyakan RQ dan yang ditanyakan adalah SU dan PG. Maka yang kita gunakan perbandingannya ya, RU RQ dan SU PG. Kita tulis RU yaitu berapa? 15 per RQ, kemudian SU 9 per 12. Kita sederhanakan. Berapa ini? Bagi 3 ya. Bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 4.
15 RQ 3/4. Nah, 3 jadi 15 itu dikalikan berapa? Kalikan 5. Berarti RQ ya 4 kalikan 5. RQ itu 4 kalikan 5, 20. Ini 20 ya. Kemudian ditanyakan QU. QU apa berarti? RQ di RQ ini ya, seluruhnya dikurangi RU. 20 itu kurangi 15. Itu berapa? 5 cm. Ini 20 cm. Yang terpenting adalah ingat polanya, bukan hurufnya ya. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.